Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Senin 17 Januari 2022, hari biasa pekan biasa kedua. Bacaan-bacaan harian lengkap akan dibacakan oleh Kak Lydia dari Sumba, serta kisah orang kudus yaitu Santo Antonius Pertapa akan dibacakan oleh Vero dari Bali. Untuk renungan dan doa bersama Paus Fransiskus akan kami upload di video yang berbeda. Sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. Santo Antonius Pertapa. Santo Antonius dilahirkan pada tahun 251 di sebuah dusun kecil di Mesir. Ketika usianya 20 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Mereka mewariskan kepadanya harta warisan yang besar dan menghendaki agar ia bertanggung jawab atas hidup adik perempuannya. Antonius merasakan belas kasihan Tuhan yang berlimpah atasnya dan datang kepada Tuhan dalam doa. Semakin lama, semakin peka ia akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. Sekitar 6 bulan kemudian, ia mendengar kutipan sabda Yesus dari kitab suci. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Antonius menerima sabda tersebut sebagai sapaan pribadi Tuhan dan jawabnya atas doanya mohon bimbingan Tuhan. Ia menjual sebagian besar harta miliknya, menyisakan sedikit saja cukup untuk menunjang hidup adiknya dan dirinya sendiri. Kemudian, ia membagi-bagikan uangnya kepada mereka yang membutuhkannya. Saudari Antonius bergabung dengan kelompok perempuan yang hidup dalam doa dan kontemplasi. Antonius memutuskan untuk hidup sebagai seorang pertapa. Ia mohon pada seorang pertapa senior untuk memberinya pelajaran hidup rohani. Antonius juga mengunjungi para pertapa lainnya agar ia dapat belajar kebajikan-kebajikan paling utama dalam diri setiap pertapa. Kemudian, ia mulai hidupnya sendiri dalam doa dan tobat sendirian hanya dengan Tuhan saja. Ketika Antonius berusia 55 tahun, ia mendirikan sebuah biara guna menolong sesama. Banyak orang mendengar tentangnya dan mohon saran serta nasihatnya. Antonius akan memberi mereka nasihat-nasihat praktis seperti setan takut pada kita ketika kita berdoa dan bermati raga. Setan juga takut ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Terutama, setan takut pada kita ketika kita sangat mencintai Yesus. Setan lari terbirit-birit ketika kita membuat tanda salib. Santo Antonius mengunjungi Santo Paulus Pertapa. Ia merasa diperkaya dengan teladan hidup Santo Paulus yang kudus. Antonius wafat setelah melewatkan hidup yang panjang dalam doa. Usianya mencapai 105 tahun.
Santo Athanasius menulis riwayat hidup Santo Antonius dari Mesir yang sangat terkenal. Dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite le porta via. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Dolce melodia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Le mani di Maria sopra. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. La voce di Maria. Bacaan pertama. Mengamalkan sabda Tuhan lebih baik daripada kurban sembelihan, dan Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah Tuhan telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka, sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau menjara raya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memandang mendengarkan sabda suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tapi rakyatlah yang mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik daripada korban sembelihan, menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. La voce di Maria. Mazmur tanggapan dengan referen. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau dihukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Referen, orang yang jujur jalannya
akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban yang memuliakan daku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra. Inilah Injil Yesus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan setarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe,
like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Scende sulle ferite e le porta via la voce di Maria, dolce melodia che ci